Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang istinja, ya, bersuci dari hadas kecil maupun besar. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru. Setelah kita bersuci dan membersihkan diri kita dari najis-najis, mengangkat hadas, maka tiba saatnya kita masuk pada bab furudil wudu wa sifatihi. Ya, bab apa saja yang difardukan, yang diwajibkan ketika wudu, ya, apa saja yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, dan sifatnya atau tata cara wudu sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini mu'alif menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Maidah ayat ke-6, ayat yang berkaitan tentang wudu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian hingga marafiq, yaitu siku, dibasuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian dan juga kaki kalian, ya, kaki-kaki kalian batasnya sampai ka'bayn, sampai kedua mata kaki kalian. Dan kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ahkamun katsiratun tustafadu min hadhil mawdi'. Ada banyak sekali atau ada banyak ahkam ataupun hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat ini. Di antaranya yang pertama, nanti di sini saya menyebutkan ada 4 ya. Yang pertama adalah isyaratun niyah lit taharah. Ya. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, yang pertama kata beliau adalah disyaratkannya niat ketika hendak bersuci. Dalilnya adalah ayat di atas, ya, kita kerucutkan, yaitu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ya, yaitu ay li ajlis shalah. Idza qumtum, apabila kalian berdiri, ila di sini maknanya adalah di ajli, ya, dikarenakan salat atau dikarenakan sebab untuk menunaikan salat, maka faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah-wajah kalian. Fa innal mutatahhir, maka sesungguhnya orang yang bersuci, imma an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdas, ya, bisa jadi dia meniatkan wudunya tersebut, bersucinya tersebut untuk raf'a, mengangkat hadas dari dirinya, atau yanwiyas salata wa nahwaha, atau dia berniat, ya, untuk salat, dia niatkan wudunya tersebut untuk salat ataupun selainnya, mimma yahtaju ila taharah, ya, dari apa-apa atau segala perbuatan yang membutuhkan kepada
toharoh, bersuci. Ya, contohnya adalah misalnya ketika sujud mutlak, ketika mendapatkan atau sujud syukur ya, ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ya, dia pengen sujud langsung misalnya. Ya, ada sebagian ulama yang mensyaratkan untuk ya dia berwudu dulu ya, bersuci terlebih dahulu baru dia lakukan sujud syukur ya, sujud mutlak. Au yanwiya huma, atau dia meniatkan keduanya. Dia meniatkan ya bersucinya tersebut untuk mengangkat hadas dan juga untuk menunaikan sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, wa minha anna wasla hadhihi al-a'dha la budda minhu fil hadatsil asghar. Dan berikutnya bahwasanya membasuh wasla, yang membasuh hadhil a'dha, anggota badan ini yang disebutkan di dalam ayat, dari mulai wajah, tangan, kepala dan kaki, la budda minhu fil hadasil asghar. Ya, wajib ketika seorang sedang berhadas kecil. Fahaddul wajhi, ya, kemudian di sini Syekh menyebutkan batasan-batasan setiap anggota badan yang wajib dibasuh. Yang pertama, fahaddul wajhi, batasan wajah yang wajib dibasuh, yaitu ma yadkhulu fi musammahu, ya, apa saja yang termasuk dalam wajah, musammahu, apa yang masih bisa disebut dengan wajah, wa ma tahsulu bihil muwajahah, dan apa saja yang dengannya ya bihi dapat ditemukan ketika dapat dilihat ketika sedang berhadapan. Jadi ketika seseorang ya berhadapan dengan orang lain, ya, hadapan-hadapan, dan kemudian apa yang dia lihat dari wajah lawannya, maka itu yang disebut dengan wajah. Matah sulubihil muwajah, apa yang didapat dengan itu muwajah ketika dia berhadapan. Wadhalika, dan itu minal uduni ilal uduni ardon, ya, dimulai dari apa? Dari telinga sampai telinga satunya, ya, dengan kiri dari ke telinga yang kanan, ardon, secara melebar, ya, melebar. Ardon, ya, lebar ada ketika antum belajar persegi panjang misalnya, atau kubu atau persegi, ya, biasanya kan ada panjang, ada lebar. Ini lebarnya, ardon itu lebar. Kemudian panjangnya apa? Wa min mana batis sya'ri ra'si ila man hadara minal lahyaini waddaqani tulan ma'a mustarsilir rihyah. Kemudian panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala secara umum. Jadi kalaupun dia misalnya tidak punya rambut, botak misalnya, maka diambil secara umumnya manusia, misalnya seukuran telapak tangannya, ya, dimulai dari itu, dari atas alis itu, ya, diukur dengan telapak tangannya, ya, segitulah. Sampai mana? Sampai ke bawah menuju lahyain, menuju jenggot, waddaqon, dan dagu, tulan, ya, itu secara panjangnya diukur seperti itu. Kalau lebar dari telinga sampai ujung telinga. Kemudian kalau panjangnya dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ke
dagu ma'a mustarsilil lihyah, ya, disertai dengan mustarsil, itu menguraikan jenggot yang dia miliki. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan ya cukup sampai dagu saja. Li'anna hadha huwa alladhi tahsulu bihil muwajahah. Karena ini, ya, batasan-batasan ini, ya, apa yang diperoleh dengannya, ya, ketika seorang berhadapan dengan orang lain atau ketika dia bercermin, ya. Ketika antum bercermin, ya, antum bisa lihat, ya, ya, itu wajah antum, itu batasannya seperti itu. Wa ammal yadan, adapun kedua tangan, faqad haddahumallahu ilal mirfaqain. Adapun batasan untuk tangan adalah sampai dua siku, ya, sampai siku. Faqala ulama inna ila bimakna ma'al mirfaqain, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ila di sini, ya, dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq, maknanya adalah ma'a, ya, bersama dengan sikunya juga. Wa ayyadu hadza, kemudian mereka para ulama menguatkan pendapat itu dengan sabda Nabi atau dengan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika berwudu adarul ma ala mirfaqaihi, beliau memutar-mutar, ya, memutarkan air di kedua siku beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat di footnote, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni, sanadnya dhaif, pada kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Nanti bisa untuk lihat. Wa kadzalika yuqalu fil rijlaini ilal ka'bain, ya. Begitu juga sama, ya, untuk batasan kaki maka sampai ke mata kaki, ya. Mata kaki itu harus dibasuh, ya. Tidak hanya bawahnya, di bawah mata kaki, tidak. Mata kaki juga harus dibasuh. Adapun yang terakhir wa ammar ra'su fa innahu yata'ayyanu isti'abu mashihi. Adapun kepala, maka wajibnya adalah mengusap semuanya, isti'abu mashihi, mengusap semuanya. Isti'ab itu artinya adalah menyeluruh, ya. Jadi mengusap dengan menyeluruh kepala, semua diusap. Dari tempat tumbuhnya rambut, dari ujung ke belakang, atau mungkin bisa dari belakang ke depan, kemudian dikembalikan ke belakang, seperti itu. Fa innallaha amara bimashihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusapnya. Jadi wal ba'u lil ilsaqi alladhi yaqtadi ilsaqul mashi bihadzal mamsuh wa laysat lit tabi'in. Dan ba di sini dalam ayat wamsahu biru'usikum, ya. Anda melihat ayatnya wamsahu biru'usikum, lah ba di sini sebelum kata ru'us, ya, maknanya adalah ilsaq, ya, melekat, ya, melekatkan, yang artinya adalah ilsaqul mashi bihadzal mamsuh, itu melekatkan usapannya, sesuatu yang digunakan mengusap itu, baik itu tangan maupun yang lainnya, kepada sesuatu yang diusap, yaitu tangan, ya, dengan kepalanya itu harus melekat. Walaisat litab'id, dan maknanya bukan tab'id, ya. Ba itu maknanya bukan tab'id. Tab'id itu artinya adalah sebagian saja. Makanya sebagian ulama, misalnya dari madhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya cukup ketika seorang berwudu dia mengusap sebagian kepalanya saja. Minimal berapa? Kata beliau minimal, ya, 3 helai rambut, atau mungkin berapa helai rambut itu sudah cukup, ya. Sudah dinamakan dengan mashur ra'si, ya. Itu kata mereka. Nah, ini, ya, perbedaan pendapat. Namun kita ambil yang
ambil yang kuat pendapatnya, ya, yang kuat adalah ya semuanya diusap semua atau seluruh bagian kepala dari depan ke belakang atau mungkin dari belakang ke depan juga boleh, tidak masalah. Baik. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.